desain berbeda. Jadi ada yang ini sudah tahu yang kasus nanti bisa pakai baca apa saja jenis anggrek. Jadi mau lebih detail apa ini di itu ada kita perlu dilihat ini salah satu kan satu benda dari Islam belum nah, kalau di bawahnya ini atau dia satwa endemik gitu. Kalau kita sebutnya satwa penting ada dari kamar operasinya kemudian ada yang kedua ini contohnya grade pertama itu sampai merah, jadi semakin merah semakin baik. Kemudian nah kalau sebenarnya semuanya berada kita tidak menghitung populasi kita itu dia seperti namanya point. Jadi nanti kalau adik-adik pernah pakai GPS di HP itu sama saja, cuma ini lebih fleksibel, maksudnya kalau di lapangan kita tidak khawatir lah HP rusak tuh itu pakai ini data-data. Materi yang sangat menarik. Yang pertama, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak Taman Nasional untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Kemudian, apa saja peran masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Taman Nasional yang dilakukan untuk melestarikan keretanan lain. Kita satunya, upaya Taman Nasional ada tiga jenis upaya. Itu yang pertama perlindungan, pengamanan dan pelamekan. Ada satu lagi pemanfaatan sebenarnya. Perlindungan dan pengamanan itu sama. Kemudian pelamekan dan pemanfaatan. Jadi upaya konservasinya yang pertama perlindungan pengamanan melakukan apa? Melakukan patroli perlindungan pengamanan. Gunanya apa? Untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalam. Kemudian pencegahan kebakaran. Kemudian pencegahan pembalakan dan perburuan liar. Kemudian dari segi pemanfaatan kita melakukan upaya-upaya seperti pemanfaatan satwa burung untuk wisata minat khusus seperti pendakian, kemudian ada juga wisata gua Saka seperti itu. Kemudian dari segi perawatan kita melakukan namanya pembelinya sebagai mitra Taman Nasional untuk meningkatkan pengelolaan yang konservatif. Ada lagi? Masih ada? Ya. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak. Bagaimana pola penyebaran spesies flora dan fauna di wilayah Lampung Tengah? Yang kedua, apakah terdapat spesies endemik yang hanya ditemukan tahun ini? Tadi sudah ya? Ada lagi yang belum terjawab dari materi tadi. Jadi faktor lingkungan apa yang paling berpengaruh terhadap penyebaran flora dan fauna di lingkungan wilayah ini? Salah satunya itu karakteristik wilayah, yaitu kita berada di pulau-pulau kecil. Itu yang mempengaruhi tadi persebaran. Kenapa pulau-pulau kecil? Karena itu menyebabkan adanya isolasi dengan luas, sehingga persebarannya tidak luas seperti di Pulau Jawa kan luas. Yang kedua iklim di pulau-pulau kecil itu bisa dibilang tidak beragam. Kadang musim hujan, kadang musim hujan juga. Kemarau jadi tidak beragam. Itu menyebabkan juga jenis-jenis tertentu yang bisa diuji. Sistem yang sudah diujikan. Jadi persebarannya itu ditentukan di sistem apa? Sistem tadi kan kalau tua hanya ada di hutan tataran rendah, bukan berdasarkan sistem. Oke, kalau tidak ada tentang lagi Pak. Terima kasih ada di kelas 10 di buku paket. Itu informasinya tidak terlalu memadai terkait dengan konservasi untuk wilayah Maluku. Makanya terkadang anak-anak ini cuma tahunya flora dan fauna wilayah barat. Nah, sementara kita juga punya endemik tadi kan, Alsophila binaya ya. Pakis binaya itu. Yang biasanya itu kalau memang iya dan memang itu mestinya harus ada semacam rekomendasi untuk pihak penerbit atau mungkin apa sehingga ini juga bisa dibukukan supaya kalau memang harus tahu, semua harus tahu kalau memang Maluku Tengah itu punya endemik. Yang selama ini kita kenal kan, misalnya NTT punya endemik, iya kan? Ya. Maluku ini memang kenalnya ada kata tua, tapi dia tidak terlalu juga. Tapi ternyata kita punya pakis binaya yang memang perlu disampaikan secara luas bahwa memang kita juga punya. Oh nih, jadi kalau di buku-buku Maluku ini tidak tahu kemana posisinya. Dia masuknya di wilayah timur atau wilayah Walis atau peralihan itu, atau bagaimana? Tapi ternyata hari ini baru kita tahu, ternyata Maluku ini berada di Walis, di wilayah peralihan. Dia bukan di wilayah timur. Luar biasa seperti itu. Terima kasih.
kelompok 3 sudah selesai mengobservasi di Taman Nasional Manusia. Seru sekali teman-teman mengikuti observasi tersebut, bisa mengetahui bahwa Maluku ini juga mempunyai flora dan fauna yang sangat endemik dan sangat unik untuk diminati dan diketahui oleh kami semua peserta, khususnya anak-anak Maluku. Bumper flag for Swift.